Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 hal yang membuat mantan jadi bertambah jengkel. Jadi kan sekarang mantan sedang happy, mantan sedang bahagia nih. Bersama dengan pasangan barunya, bersama dengan orang ketiga. Sesungguhnya dia juga terus memantau kita. Kalau dia melihat setelah perpisahan itu kita tambah ambruk ya, pekerjaan juga sepi, menganggur, kemudian setiap hari pekerjaan kita curhat di media sosial, meratapi perpisahan dengan dia, nah itu akan menyempurnakan kebahagiaan mantan. Tapi ada juga hal-hal yang ketika kita lakukan, itu justru akan membuat dia menjadi jengkel, membuat dia bertambah penasaran, membuat tidurnya menjadi tidak nyenyak karena kepikiran kita terus. Yang pertama, ketika dia melihat, kan dia memantau terus tuh. Paling tidak melalui media sosial, dia melihat bahwa perpisahan itu tidak membuat kita menjadi ambruk tadi. Perpisahan itu tidak membuat kita down. Perpisahan tidak membuat kita bangkrut. Perpisahan tidak membuat kita jadi sakit-sakitan. Perpisahan tidak membuat kuliah menjadi drop out ya. Jadi ya perpisahan itu tidak terlihat bahkan di media sosial kita. Ya kita seperti biasa saja dengan kebiasaan kita, kalau kita hobinya bercanda di media sosial ya, kita menggunakan media sosial itu untuk bercanda, untuk lucu-lucuan dan seterusnya. Tidak ada perubahan. Nah, jadi ketika mantan melihat bahwa perpisahan itu ternyata tidak seperti yang dia bayangkan, kita biasa-biasa saja, bahkan seperti tidak terjadi apapun dalam kehidupan kita. Nah, itu yang akan membuat mantan jadi jengkel dan bertambah penasaran ya. Kenapa jengkel? Ya karena ketika dia mengkhianati kita, dia kan pengennya langsung satu paket tuh. Dia dapat orang ketiga, pasangan baru sekaligus melihat kita ambruk. Tapi ternyata realitanya tidak seperti itu. Ya, kita tetap survive, bahkan kita tetap kelihatan biasa ya. Jadi orang lain tidak ada yang tahu. Walaupun sudah terjadi perubahan besar di dalam kehidupan kita, tetapi kita tetap tampil seperti biasanya. Yang kedua, ketika mantan melihat setelah perpisahan itu terjadi, ada begitu banyak orang yang berlomba-lomba untuk mendekat kepada kita, untuk menjadi pendamping hidup kita. Kalau ketika masih bersama mantan itu, kalau ada yang komen agak menggoda sedikit begitu, kita diamkan. Tapi sekarang mungkin kalau ada yang komen, ngajak kenalan dan seterusnya, kita respon. Nah, sehingga fans kita jadi tambah banyak, dan itulah yang kemudian membuat mantan tambah jengkel. Jadi kalau dia melihat hidup kita sepi-sepi saja, tidak ada yang berusaha bermanuver untuk mendekati kita, nah itu akan menyempurnakan kebahagiaannya. Tetapi ketika dia melihat sekarang ada begitu banyak orang yang berusaha mendekati kita, saingannya bertambah, nah itu yang akan membuat mantan jadi tambah penasaran sekaligus jengkel ya. Yang membuat tidurnya tentu jadi tidak nyenyak. Kemudian sebabnya yang ketiga adalah ketika
dia membuka media sosialnya dan yang dia temukan selalu pembicaraan tentang kita. Jadikan teman-temannya mantan itu juga teman-temannya kita kan, karena ketika bersama kita dan mantan saling mengenal circle satu dan lainnya. Bahkan tidak sedikit tuh yang kemudian bersama mantan itu memang berasal dari lingkungan yang sama. Lingkungan pekerjaan, lingkungan tempat kuliah, lingkungan tempat tinggal, kemudian lingkungan hobi yang sama dan seterusnya. Jadi temannya sama. Nah, ketika kita bisa memberikan manfaat, apakah dengan ide-ide kreatif kita, apakah dengan nasihat-nasihat kita, dan seterusnya, nah itu kan akan membuat orang selalu membicarakan kita, men-share postingan-postingan kita, dan itu tuh yang akan membuat mantan jadi tambah jengkel karena setiap dia membuka media sosialnya, selalu yang dia lihat ada yang men-share postingan-postingan yang kita posting, ya. Nah, jadi ruang media sosial mantan sekarang itu selalu dipenuhi dengan kita. Dia berusaha untuk tidak memikirkan kita, tetapi kan dia dipaksa untuk memikirkan kita ketika postingan-postingan kita tadi muncul saat teman-teman mantan yang juga teman-teman kita men-share apapun yang kita posting di media sosial tadi. Nah, jadi ketika ada 3 hal ini, itu perpisahan membuat mantan jadi tambah jengkel, tidak bahagia, jadi kepikiran kita terus bahkan sampai ke mimpi-mimpi. Nah, jadi ketika mantan mengkhianati kita, ketika mantan memaksa berpisah dengan kita, yang perlu kita lakukan sekarang bukan ngejar-ngejar mantan, tetapi kita harus tambah baik, tambah semangat di dalam menjalani hidup kita, karena selalu ada orang yang menyesal di balik kesuksesan, kemapanan, dan keberhasilan seseorang. Ya, jadi itu ya, kalau kita lihat ada orang-orang beken, orang-orang terkenal tuh, sesungguhnya di balik segala popularitas mereka itu mantan-mantan mereka itu menyesal setiap hari sudah berpisah dengan mereka. Dan kita bisa untuk menjadi orang yang sukses, yang manfaat, yang mapan, yang berhasil, yang diinginkan oleh setiap orang untuk menjadi pendamping hidup kita. Kalau kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan energi kita dengan sebaik-baiknya, dan mau kerja keras. Wa alaisa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.